biasa. Tapi kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam damai sejahtera, karena Dia anak Allah yang hidup. Dia Yesus Kristus. Dia hadir sebagai Raja damai yang memberikan damai buat saudara dan saya. Haleluya. Mari Bapak Mama sungguh-sungguh naikkan pujian kita, menaikkan penyembahan kita buat Dia, sebab Dia anak Allah yang hidup. Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak ditinggikan. Mari saudara naikkan pujian, kami menaikkan pujian, kami menaikkan sembah kami bagimu sang anak domba yang hidup. Mari Bapak Mama naikkan pujian. Glory haleluya. Namamu, sebab Engkau Yesus Tuhan yang layak dimuliakan, Engkau yang layak ditinggikan. Mari Bapak Mama naikkan pujian, katakan Yesus kami puji, kami sembah Kau Tuhan sebagai Raja. Haleluya. Yesus kami sembah Kau Tuhan.
Menyanyi kebaikan-Mu, lebih seru lagi. Panjang hidupku Kau setia, panjang hidupku Amin Tuhan. Panjang hidupku Kau sangat baik, panjang hidupku katakan panjang hidupku Kau setia, panjang hidupku Kau setia. Katakan panjang hidupku Kau sangat baik, panjang hidupku Kau sangat baik. Kami namaku memuliakan-Mu, namaku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Lebih seru lagi. Panjang hidupku Kau setia, haleluya. Panjang hidupku Kau terima kasih kasih-Mu, kasih-Mu yang sungguh besar, kebaikan-Mu yang luar biasa berharga. Namamu bahwa kita dalam doa pembukaan. Tuhan Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Waktu ini adalah waktu Tuhan. Kami dipanggil dari rumah kami masing-masing untuk datang dalam rumah persekutuan ini untuk bersyukur kepada, menaikkan hormatkan kepada, sembah baktikan kepada, untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami sebagai persekutuan doa mereka menyatakan syukur kami, dan inilah iman kami, iman orang-orang yang percaya kepada-Mu, ya Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan mengasihi kami, sehingga apa yang kami lakukan bersama boleh berkenan di hadirat, boleh dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendasarkan semuanya dalam nama Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
hati saudara. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus namanya. Sekali lagi mari saudara kita sambut kepada saudara kepala. Dia yang maha mulia, Dia Yesus namanya. Mari semua katakan puji Hosana. Hosana bagi Dia Raja dan segala masa. Oh Dia Tuhan yang Apakah dia waktu Tuhan kami
Silakan duduk kembali. Pujian, katakan saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, tapi aku mau terus percaya bahwa Engkau Allah yang akan dapat menolong, yang akan dapat menjawab. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu saat jam sore hari ini Bapa. Karena Engkau begitu baik, sungguh baik dalam hidup kami semua. Sehingga Engkau telah membawa kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, saat ini hamba berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Hamba adalah manusia yang berdosa, yang tidak layak dan tidak sempurna. Karena itu hamba mohon Allah kuduskan, layakkan, sempurnakan hamba Bapa. Sehingga ketika beban yang hamba naikkan kepada-Mu Tuhan, Allah boleh mendengar dan Allah boleh menjawab seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa buat penginjilan dan juga cara-cara penginjilan. Hamba serahkan, hamba pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang Allah telah pilih mereka. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan nama
namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 11 ayat 2. Tuhan kepadanya roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keberkesalan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Mari Bapak Mama kita nyanyikan sekali lagi. Hai lihatlah di Efrata terang besar turunlah. yang sungguh ajaib dahsyat luar biasa, yang telah memelihara kami, melindungi kami, menuntun dan menyertai kami, menghibur, menguatkan kami, menolong kami, sampai pada saat sore ini kami ada. Hari ini tanggal 12 kami ada dalam hadirat Tuhan. Itu bukan secara kebetulan, tapi semua karena Tuhan. Walaupun di sana sini terjadi kematian yang mengerikan, ada yang sebentar di rumah sakit, ada yang di rumah, tetapi kami masih diberi kesempatan untuk hidup dan sehat dan kuat, dan hari ini kami bisa ada di sini. Kami bisa bersukacita bersama-sama dengan umat Tuhan di tempat ini, memuji menyembah, berdoa, dan saatnya kami akan mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat seluruh umat Tuhan di dalam persekutuan doa Maranatha di tempat ini.
Dan karena itu Bapa di surga, setan yang datang dengan berbagai macam cara mengalihkan perhatian kepada perkara sia-sia, membuat keluar masuk ribut, Tuhan berkawal berkuasa taklukkan. Dan biar pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir bukan berdasarkan hikmat manusia, pengertian pengetahuan manusia, atau bukan berdasarkan doktrin, tetapi semua hanya karena kebenaran. Dan karena itu berbicara kepada kami dalam Roh yang kudus. Hamba bayar Tuhan asingkan menjadi corong alang-alang manusia berdosa, karena itu kuduskan layakan hamba. Setiap jemaat Tuhan yang mendengar pun juga demikian. Di dalam nama Yesus firman hidup, kami siap mendengar. Amin. Baik, puji Tuhan. Selamat Natal. Shalom. Shalom. Sekali lagi selamat Natal. Selamat Natal. Baik, saya mau suruh dulu. Kalau kita lihat di tema ini, di sini katakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Berarti bahwa ada orang benar, ada orang yang tidak benar juga. Amin. Amin. Sekali lagi di sini bilang mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, berarti ada orang yang tidak benar juga. Baik, firman Tuhan yang mendukung kita di dalam acara ucapan syukur Natal dan Tahun Baru hari ini di dalam Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan 23. Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang rapuh jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan ia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Baik, demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Baik, sekali lagi shalom. Shalom. Selamat Natal. Baik, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita membaca firman Tuhan ini, di sini ada dua kalimat yang kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Ada orang-orang benar dan juga orang-orang yang takut Tuhan. Sekali lagi, ada orang-orang benar dan orang-orang yang takut Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar dari firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, ada seorang pribadi yang dikatakan orang yang takut Tuhan, yaitu ialah Ayub. Ayub adalah seorang pribadi yang takut Tuhan. Dan bukan hanya takut Tuhan, ada 4 pribadi yang dia miliki, yaitu yang pertama takut Tuhan, menjauhkan diri dari yang jahat, hidup dalam kesalehan, dan hidup dalam kejujuran. Itulah pribadi dia. Dan pada akhirnya hidupnya itu perlu diuji. Bagaimana dia mempertahankan 4 hal ini, maka dia diuji atau dicobai dengan penderitaan. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita melihat dari tema tadi, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Sehingga tadi saya bilang, kalau dikatakan ada orang-orang benar, berarti ada orang-orang yang tidak benar juga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, maka saudaraku, dikatakan di sini bahwa orang-orang benar atau orang-orang yang takut akan Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa yang pertama,
Saudara harus menjaga lidah, bibir, dan mulut. Sekali lagi, di dalam lidah dan bibir ada dalam mulut itu. Dan karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam lidah dan bibir dan ada mulut di dalam lidah dan di dalam mulut ini ada lidah dan ada bibir, dan saudaraku ini berkata oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan pada kita untuk supaya orang yang takut Tuhan itu diajarkan untuk jaga lidah dan jaga bibir, dan di dalamnya menjaga mulut, untuk supaya kenapa sangat jaga lidah, jaga bibir, jaga mulut. Yang perlu kita perhatikan di sini ialah bahwa untuk supaya umur itu panjang atau hidup lama di bumi ini. Sekali lagi, untuk supaya umur panjang atau hidup lama di bumi ini. Saudara-saudaraku, kalau dalam Exodus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya engkau bahagia dan lanjut umurmu atau panjang umur. Itu dalam pengertian bahwa untuk supaya anak-anak itu atau kita umat Tuhan memiliki kebahagiaan di bumi dan umur panjang atau hidup lama di bumi ini, maka saudaraku ini berkata oleh Tuhan, jaga bibir kita, jaga lidah kita, jaga mulut kita, baik anak-anak kecil, remaja, pemuda-pemudi, ataupun juga kita sebagai orang tua. Kalau mulai dari bulan Januari sampai hari ini tanggal 12 bulan Desember, kalau pernah kita mengatakan perkataan-perkataan yang tidak memuliakan nama Tuhan lewat mulut kita, lidah kita, bibir kita, maka mari kita koreksi diri kita dan kita minta ampun ada kelepasan yang terjadi, sehingga seandainya malam ini Tuhan datang, kita dapat diselamatkan. Amin. Amin. Kita dapat diselamatkan. Karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, untuk supaya kita bisa jaga bibir kita dan lidah kita atau mulut kita ini tidak dengan barang lain, kecuali dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa bagaimana seorang muda mempertahankan tingkah lakunya itu bersih, bukankah menjaganya sesuai dengan firman Tuhan? Dan lanjutan ialah bahwa dia tidak katakan dia tahu janji firman dalam hati dia, supaya dia jangan berdosa terhadap Tuhan. Itu perlu kita perhatikan. Sehingga selama ini Khotbah 11 ayat 9-10 di sana dikatakan bahwa bersukarilah pemuda dalam kemudahanmu, ikutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Dan dia katakan singkatnya bahwa aku akan membawa engkau ke pengadilan. Pengadilan bukan pengadilan negeri Kalabahai ini, tapi di hadapan Allah waktu kedatangan Tuhan. Dan karena itu saudaraku ini berkata oleh Tuhan, selagi masih ada kesempatan ini, mari kita jaga mulut kita, jaga bibir kita, jaga lidah kita. Perkataan-perkataan yang tidak muliakan nama Tuhan. Kalau dulu tukang maki, sekarang tidak boleh tukang maki lagi. Kalau dulu tukang main kelakar, jangan sekarang main kelakar lagi. Ya, ini ada istri yang suka main kelakar dan dia suami, suami yang suka main kelakar dan dia istri. Ada orang tua yang suka main kelakar dan tetangga dengan anak-anak, dengan tetangga dan keluarga. Itu perlu kita berubah. Ada kalanya bilang, kalau kita tidak main kelakar itu kita orang tidak ada. Tapi berdasarkan firman Tuhan dalam Yesaya 57 ayat 4 di sana dikatakan bahwa tentang siapakah kamu berkelakar, bukankah kamu adalah keturunan pemberontak? Begitu. Jadi orang yang tukang main kelakar itu dia adalah keturunan pemberontak, dia adalah keturunan pembunuh. Begitu. Pendusta lagi, saudaraku. Sehingga itu kalau kita selama ini kalau ada yang main kelakar yang tukang maki-maki itu perlu berubah. Saudara, saya waktu mengalami kematian itu, mati baru hidup. Dan Tuhan setuju itu saudaraku. Orang yang tukang maki itu, malaikat maut itu pakai pakaian yang bukan pakaian yang itu pakai itu garpu, mata pakai garpu bikin tarik itu cabik ini kita punya mulut itu tusuk dan tarik. Saya lihat itu waktu. Dan karena itu saudaraku kalau pernah tukang maki dan berhenti. Amin. Yang pernah maki suami, maki istri, maki anak, maki orang tua, berdoa minta ampun supaya kalau malam ini Tuhan panggil, aduh kita sudah selamat sudah, karena saya sudah minta ampun. Amin. Begitu. Bisa kok tidak? Anak-anak yang suka maki perlu berhenti supaya pada akhirnya
keselamatan itu menjadi bagian buat kita semua. Saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, sekali lagi untuk supaya kita memiliki ya umur panjang atau bahagia di bumi ini, maka sekali lagi yang pertama ialah jaga lidah kita, bibir kita, jaga mulut kita. Yang kedua, suka bawa damai. Suka bawa damai. Orang benar, orang yang takut Tuhan atau orang benar, dia suka bawa damai. Karena Yesus di bumi ini, dia ajarkan kepada para murid dan umat yang percaya kepada dia, suka bawa damai. Sehingga itu kenapa dia katakan Matius 5 ayat yang keberapa 9, dia bilang, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Jadi selagi masih ada kesempatan, masih hidup ini, suka bawa damai. Amin. Suka bawa damai, saudaraku. Suka bawa damai. Sekali lagi harus suka bawa damai. Kalau pernah Anda benci orang, segera memaafkan dia, mengampuni dia. Berbahagialah orang yang membawa damai. Orang yang suka bawa damai adalah orang yang suka memaafkan orang lain, yang tidak simpan dendam terhadap orang lain, yang memiliki hati yang suka memaafkan, hati yang suka mengampuni, hati yang rela untuk pergi. Tapi kalau masih simpan dendam, siapakah dia itu? Saudara, orang yang suka benci orang itu menurut Alkitab dia adalah pembunuh. Dalam pertama Yohanes 3:15 dia bilang, setiap orang yang membenci saudaranya dia adalah pembunuh manusia. Dan dia katakan pembunuh tidak memiliki hidup yang lama, di dalam mati. Karena itu, kalau orang yang suka benci orang, dia tidak akan memiliki ketenangan dalam hidup ini. Dan karena itu Yesus hari di bumi ini, dia ajarkan kepada para murid dan setiap yang percaya kepada dia untuk supaya suka bawa damai. Ya. Di dalam bawa damai itu, saudaraku, itu proses mulai dari yang tingkat bawah, secara pribadi kita dengan sesama, secara pribadi kita dengan Tuhan, masuk kelompok, dalam rumah tangga dengan sesama, atau di kampung dengan kampung, naik lagi provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, negara dan negara. Itu perlu ada keamanan, kedamaian. Jadi kalau sudah ada damai, tidak ada pertikaian, di dalamnya itu aman, tentram, tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan. Kenapa? Ada damai di negeri itu. Sehingga itu kenapa Allah berbicara kepada Yeremia, di mana engkau kubuang, di sana engkau berdoa itu negeri itu atau kota itu, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Karena itu berdoalah negeri itu, kota itu. Yeremia 29. Dan karena itu saudaraku yang berkata oleh Tuhan, untuk supaya kita bisa memiliki damai, maka harus ada firman Tuhan dalam hati kita dan ada roh Allah dalam diri kita. Roh Allah dalam diri kita, maka orang itu suka bawa damai. Karena salah satu buah roh ialah damai sejahtera. Jadi kalau orang tidak memiliki damai sejahtera, bertanyakan ada roh Allah atau tidak. Berarti yang ada di dalam diri dia itu setan. Setan yang menguasai hidup dia. Setan tanduk 2 itu, tanduk 4 juga bisa. Begitu. Sehingga dia tidak bisa bawa damai. Dia suka iri, dengki, benci, sakit hati dengan orang, suka cari persoalan, suka cari masalah. Sampai bulan Desember, tanggal 25 Desember, atau hari ini tanggal 12 Desember, dia bilang ini hari tanggal 12 dan kita hari jadi. Kemarin itu sudah mulai jalan kok memaafkan satu sama lain. Ternyata hari ini dia tidak datang. Haleluya. Hari ini dia tidak datang. Kenapa? Dia masih tidak suka kita. Haleluya. Begitu. Karena itu saudara ini berkata oleh Tuhan, untuk supaya hal saling memaafkan itu ada dalam diri kita. Kalau ada roh Allah, ada roh Kristus dalam diri kita, ada Yesus dalam diri kita, ada firman dalam diri kita, ada roh Allah dalam diri kita, dia akan menuntun kita untuk memaafkan orang, mengampuni orang. Sehingga di dalam rumah tangga itu ada aman, ada damai. Dalam keluarga itu aman dan damai itu pasti ada. Amin. Itu pasti ada. Ada Yesus suka bawa damai. Kalau ada setan suka berselisih, suka baku marah, suka baku benci. Amin. Suka baku gigit. Amin. Amin. Kalau laki-laki tidak pernah baku gigit, hanya waktu itu sabar mati saja gigit itu oleh Putri. Ya. Tetapi sekarang kadang-kadang mama yang suka gigit bapak Putri. Ya, mungkin.
Dan karena itu kenapa hal itu terjadi? Karena tidak memiliki roh Kristus, tidak memiliki roh Allah, sehingga hal itu terjadi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada dalam diri kita, Yesus ada dalam hati kita, maka kita akan suka melakukan hal yang baik. Amin. Amin. Amin atau tidak? Amin. Jadi lidah kita itu suka omong yang baik. Jadi orang kalau memiliki roh Allah itu suka puji Tuhan. Amin. Suka puji Tuhan. Kalau orang suka puji Tuhan itu orang tidak senang. Amin. Itu orang tidak senang. Saudara tahu waktu para murid terima Roh Kudus itu mereka memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan dan berbahasa roh. Banyak orang tidak suka. Mereka begitu orang gila, orang mabuk. Itu baru jam siang mereka sudah mabuk. Sekarang juga begitu. Ada yang kena bilang dia kena roh Allah, dia mulai memuji Tuhan, memuji Tuhan sampai menangis ingus juga turun. Tapi dia kena teguran dan dia tidak mau puji Tuhan lagi. Jadi awalnya itu rohnya menyala-nyala. Tapi PPG ada nenek itu datang bilang, kakak puji Tuhan itu bagus juga. Suara pelan-pelan juga Tuhan dengar, dalam hati juga Tuhan dengar. Jadi dia pilih ini suara keras yang betul kok, pelan-pelan yang betul kok, dalam hati yang betul. Karena nenek itu sudah omong, doa Hana itu didengar oleh Allah juga. Kenapa? Bibirnya naik turun, tapi hatinya terangkat kepada Bapa di surga. Akhirnya dia begitu, nah hati saja yang terangkat. Begitu. Haleluya. Akhirnya apa? Dulu itu rohnya menyala-nyala. Ada yang menyanyi orang tidak bisa tidur. Tapi sekarang dia bilang menyanyi dalam hati. Jadi HP kasih bunyi suara besar, dia bunyi suara itu dalam hati. Haleluya. Itu dunia sekarang begitu. Maka kenapa firman Tuhan yang berkata begini? Akan datang waktunya manusia tidak puji Tuhan lagi, tapi batu-batu akan puji Tuhan. Termasuk HP ini batu-batu yang tidak bersuara, tidak bergerak, tapi manusia kasih handle kiri kanan, akhirnya dia bisa puji Tuhan. Manusia tinggal kau dengar sambil menangis ingus turun. Ya, itu manusia sekarang itu kenapa firman Tuhan. Amin. Dan karena itu sesuatu yang berkata oleh Tuhan untuk supaya memiliki umur panjang, hidup lama di bumi ini, dan memiliki kebahagiaan itu dalam diri kita, maka ingat, jaga lidah firman kita. Dan yang kedua adalah suka bawa damai. Amin. Suka bawa damai. Harus suka bawa damai. Dan puji Tuhan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita suka bawa damai dan sudah menjauhkan diri yang jahat, maka pada akhirnya saudara yang diberkati oleh Tuhan ada jaminan bagi orang yang takut Tuhan dan bagi orang benar. Yaitu yang pertama, mata Tuhan tetap tertuju kepada saudara dan saya. Yang pertama tadi, umur panjang, ya, hidup lama di bumi Tuhan berikan. Yang kedua, mata Tuhan tetap tertuju kepada kita. Amin. Amin. Amin atau tidak? Amin. Jadi yang pertama tadi, kita memiliki umur panjang, hidup lama di bumi ini. Dan yang kedua, mata Tuhan tetap tertuju kepada kita. Orang-orang berdoa. Di sini bilang orang-orang benar, tapi saya berkata kita orang-orang berdoa. Orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Tuhan punya mata tetap tertuju kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Tuhan punya mata tetap tertuju kepada saudara dan saya. Yang ketiga, pada waktu kita berteriak di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus tolong, saat itu dia turun dan tolong kita. Amin. Amin. Akhirnya mau tabrak motor tapi tidak bisa tabrak, miring pergi di sebelah. Atau motor mau tabrak kita tapi tidak bisa tabrak. Kenapa? Berteriak Yesus tolong, Yesus segera tolong. Amin. Kenapa sesak mau mati? Tidak bisa mati. Kenapa? Yesus tolong. Amin. Amin. Ya, itulah orang-orang benar. Orang-orang yang takut Tuhan. Ketika dia bersumpah pada Tuhan, dia berteriak di hadapan Tuhan, Tuhan akan segera turun dan menolong kita. Amin. Karena itu, untuk supaya pertolongan Tuhan itu tetap terjadi dalam hidup kita, maka ingat kami harus 15 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa barang siapa tinggal dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam dia, atau dia di dalam firman dan Yesus dalam dia, minta apa saja dikehendaki, Tuhan pasti akan memberi jawaban. Karena itu betapa pentingnya manusia untuk supaya doanya dapat dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya, maka harus tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus ada dalam diri kita. Maka apapun yang kita minta saat itu, Dia Yesus akan segera menjawab. Amin. Amin. Dia Yesus akan segera menjawab kepada kita. Karena itu saudara yang berkata oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan pasti akan menjawab teriakan kita, doa kita. Sehingga di dalam Yeremia 33 ayat 3 di sana dikatakan bahwa berserulah kepadaku maka aku akan menjawab
Mungkin ada pelajaran yang kita tidak tahu, tapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membuka pikiran kita, hati kita. Tuhan memberikan kepintaran kepada kita, kecerdasan kepada kita, keahlian kepada kita. Karena itu perlu berdoa. Jangan lupa berdoa, anak-anak. Kalau mau pergi sekolah berdoa. Ya, waktu terima pelajaran berdoa, Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan kepada saya. Orang yang memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, kebijaksanaan dari Allah di dalam diri dia. Kenapa? Karena ada roh Allah dalam diri. Sehingga dalam Yesaya 11 tadi, ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa roh Tuhan ada padaku, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, dan kesenangan ialah takut akan Tuhan. Jadi kalau roh Allah dalam diri kita, maka Tuhan akan memberikan hikmat, pengertian, pengetahuan, kebijaksanaan, sehingga pada akhirnya melakukan segala sesuatu itu di dalam hikmat Tuhan, di dalam pengertian Tuhan, di dalam kebijaksanaan. Sehingga belajar dari Salomo, pada waktu dia melaksanakan perkara, dia tidak memakai hikmat manusia, tapi dia memakai hikmat Allah. Sehingga hikmat itu dia pergunakan yang baik-baik, dan pada akhirnya semua itu bisa beratasi. Oleh sebab itu saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Dan ingat, orang benar tetap dibela oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Orang yang takut Tuhan tetap dilindungi oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Maka di sana dikatakan bahwa wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi ini. Saudara ini perlu perhatikan ini. Ini Tuhan melindungi kita. Kalau orang-orang berbuat jahat yang suka rencana jahat terhadap para pendeta, terhadap para penyidik, terhadap hamba Tuhan, terhadap para pengetua, para diaken, ingat Tuhan akan buat perkara. Sehingga pada akhirnya kalau ada yang suka benci orang, suka benci penatua pendeta, tidak lama nanti pikun sudah mulai muncul. Masih muda-muda pikun sudah mulai muncul. Ya, ingatan sudah mulai hilang. Kenapa? Suka iri, dengki, benci, sakit hati orang. Amin. Akhirnya HP di tas atau di saku dia ada bawa dengki, benci, sakit hati dengan orang, supaya Tuhan jangan menantang kita. Saya bilang wajah Tuhan menantang kita. Sehingga itu dalam Sebanyak pasal 2 ayat yang ketiga di sana dikatakan juga begini. Orang yang suka mencari Tuhan, orang yang hidup dalam keadilan, dan orang yang hidup dalam kebenaran, mungkin Tuhan akan lepaskan dia dari murka atau hukuman Tuhan. Murka atau hukuman Tuhan, saudaraku. Dan karena itu saudaraku, kita belajar dari firman Tuhan ini, maka kita ingat juga Hizkia. Saat dia mau mati, waktu Yesaya datang beritahu kepada dia, Hizkia, saatnya kau harus kembali kepada nenek moyangnya. Tapi saat itu Hizkia, menurut Alkitab, kalau ejaan lama dia bilang, pada waktu dia sujud menyembah, mukanya menghadap kiblat, atau dengan kata lain, mukanya menghadap ke matahari turun atau menghadap ke Yerusalem. Lalu pada saat itu dia berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, apakah engkau tidak memperhitungkan kebaikan yang selama ini saya lakukan? Atau apakah engkau tidak memperhitungkan kesetiaan saya setia dengan tulus ikhlas mencari Tuhan selama ini? Apakah engkau tidak memperhitungkan? Dan saudara tahu, saat itu Tuhan dengar keluh kesah dia. Dan Yesaya pada waktu dia berdiri di pintu gerbang, sebelum dia keluar, Allah berbicara pada dia, pergi kembali dan beritahu kepada Hizkia bahwa umurnya akan diperpanjang 15 tahun. Itu terbukti Bapak dan masih hidup sampai hari ini ya. Sebenarnya sudah jadi tulang, tapi karena Tuhan Yesus ingat perbuatan baik, maka sore ini Bapak masih hidup. Amin. Karena Tuhan perhitungkan. Berapa waktu yang lalu nafas sesak, Yesus tolong, Tuhan dengar, Tuhan beri umur panjang. Karena mama ada menangis jadi Tuhan kasih umur panjang. Amin. Begitu, anak-anak menangis, Tuhan beri umur panjang. Dan karena itu saudaraku, betapa pentingnya firman Tuhan ini menjadi bagian buat kita semua, bahwa mata Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat terhadap orang benar atau orang-orang yang takut Tuhan. Kalau selama ini kita gosip pendeta perlu berubah. Kalau selama kita gosip itu penatua dia akan perlu berubah, atau hamba Tuhan atau perlu berubah. Amin. Karena dia punya pembela, itu ialah Bapa di surga. Amin. Dia pembela itu Bapa di surga. Dia ada diam-diam, tapi nanti Tuhan yang ambil alih. Amin. Nanti Bapak Tuhan ambil alih, itu sudah itu. Ya, kita omong satu, kita pun nanti orang omong kita dua. Amin. Itu perlu ada perubahan hidup. Saudara-saudara ini berkata oleh Tuhan. Dan yang berikut,
benar atau orang yang takut Tuhan, pada waktu dia minta Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan melepaskan dia dari kesesakan hidup. Amin. Amin. Tuhan melepaskan dia dari kesesakan hidup. Kenapa? Karena dia mengenal Allah. Maka dalam Mazmur 91 di sana juga dikatakan bahwa orang benar atau orang-orang yang hati yang mendekat pada Tuhan atau hati yang berpaut kepada Tuhan dan orang yang mengenal Tuhan, pada waktu dia berseru kepada Tuhan atau dia berserah kepada Tuhan, maka Tuhan melepaskan dia dari kesesakan hidup. Tuhan akan meluputkan dia dari kesesakan hidup. Kenapa? Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dan karena itu betapa pentingnya Alkitab berkata bahwa dalam Amsal 24 di sana di ayat 16 dikatakan bahwa 7 kali orang benar itu jatuh, tapi dia akan diangkat oleh Tuhan. Itu berarti bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau orang yang setia kepada Tuhan, pada waktu dia jatuh, dia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat. Tapi ingat, jangan karena begitu jangan buat dosa terus. Aku maki jalan terus. Sebab Alkitab bilang begini, Yesus juga pernah katakan begini, sekali-kali aku tidak membiarkan orang bersalah itu dari hukuman. Amin. Artinya bahwa kita sudah tahu, tapi kita sengaja itu tidak ada pembebasan. Sehingga dalam Ibrani 10 ayat 26-27 di sana dikatakan bahwa apabila seorang yang benar atau orang yang sudah tahu kebenaran lalu dia sengaja berbuat dosa, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan api yang dahsyat yang turun akan membakar dia. Kenapa? Kita sudah tahu itu salah tapi kita masih buat. Artinya kita begini, kita sudah tahu bahwa mabuk itu salah tapi kita masih mabuk terus. Maka saya biasa bilang begini, ada suami istri, suami tukang mabuk, istri tukang mabuk comel. Nah, sama juga. Amin ya. Begitu. Jadi saya datang, dia istri bilang, "Bapak, ini waktu itu mabuk sampai dia muntah-muntah tinggal di atas." Terus saya tanya dia, "Terus mama juga mabuk? Mabuk apa?" "Comel terus." Gitu. Siang malam comel terus, maka bapak itu tidak tenang dalam rumah. Dia di luar kalau mabuk terus. Karena mama pun gara-gara nih. Begitu. Iya, mama bertobat, bapak pasti akan bertobat. Akhirnya sudah. Bapak pulang kantor, dia pergi pegang dia pun tangan habis ambil dia pun tas, langsung pijit-pijit dia bau. Akhirnya suami bilang begini, "Mama tuh sudah berubah." Ya memang dia sudah berubah itu. Kenapa dia nggak firman Tuhan? Amin. Akhirnya sudah Bapak tuh bilang, "Aduh ini begini bagaimana? Saya mesti berubah." Begitu. Jadi puji Tuhan, akhirnya apa? Bapak tuh datang itu dompet kasih tabungan taruh itu, Bapak ambil, Mama ambil. Ya sudah, dia pergi beli ikan, daging semua datang, masak habis, taruh di meja. Bapak pulang, papi silakan mampir di meja makan. Udah, makan minum bersama, berdoa makan minum bersama. Aduh, pulega, amin, amin, pulega, gitu. Akhirnya apa? Tiap hari itu mama semua senyum, bapak juga senyum terus, pada tambah naik. Amin. Tapi kalau mama cerewet, bapak tidak tenang, dia akan di luar saja. Haleluya. Tidak ada damai, tidak ada sukacita dalam diri, tidak ada keamanan dalam diri. Kenapa? Mama pun cerewet ini. Tiap hari ini comel terus. Di dapur juga comel, sementara cuci juga comel, di tempat ini juga comel, di depan juga comel, bunga-bunga juga disiram. Karena itu saudara itu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apabila orang benar itu berseru kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan melepaskan dia dari kesesakan hidup. Amin. Mungkin bapak sementara mengeluh karena mama pun cerewet, atau mama selama mengeluh karena bapak pun mabuk, atau anak-anak mengeluh karena bapak dan mama tukang mabuk pukul. Amin. Pada waktu anak naikkan doa, mama naikkan doa, bapak naikkan doa, Tuhan segera turun. Amin. Akhirnya mas 2023 itu semua aman-aman. Haleluya. Mau atau tidak ini? Orang Maranatha, mau atau tidak? Amin. Betul. Tuhan sedang roh. Waktu sedang. Yang mau terakhir, saudara. Orang tahu Tuhan atau orang benar, Tuhan Yesus selalu dekat dengan dia, atau Tuhan Allah selalu dekat. Sehingga Raja katakan, hanya dekat Allah saja aku dapat Jadi kalau tidak tenang itu pacar kita. Ya, Bapak tuh gara-gara mama tidak tenang lari ke orang tua. Ada mama yang begitu. Masalah sih lari ke orang tua, laporan di orang tua. Dia pikir orang tua polisi, jadi tiap hari dia pergi sana melaporkan.
Begitu. Saya sampai hari ini saya kadang-kadang saya lihat manusia model begini, aduh, itu nah dulu jangan menikah kok. Haleluya. Gitu. Dan puji Tuhan saudaraku, ayat yang keberapa dia bilang, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Luar biasa. Orang benar, orang yang takut Tuhan. Pada waktu dia patah hati, dia remuk jiwa, Tuhan segera menolong. Dia akan segera menolong. Menangis di kaki Tuhan. Amin. Kalau suami tukang mabuk, berlutut. Bapak ada tidur itu berlutut di dalam situ berdoa menyerah di kaki Tuhan. Tapi mama jangan taruh tangan di kepala berdoa dan sambil menangis. Dia dengar berkehak. Begitu. Ya, berdoa di kaki Tuhan. Atau demikian bapak juga begitu. Mama tidur, biar dia turun mengorok supaya bapak tetap angkat tangan dan berdoa bersama kepada Tuhan. Pakai doa Hana. Saya percaya besok dia menceritakan. Amin. Kenapa? Tuhan dekat pada orang-orang yang patah hati. Amin. Tuhan pasti akan dengar setiap keluh kesah kita. Amin. Tuhan dengar setiap keluh kesah kita. Apapun yang kita gumuli, apapun yang kita doakan, menangis di kaki Tuhan. Amin. Menangis di kaki Tuhan, saudaraku. Satu saat ada seorang ibu, dia punya suami ini mabuk ini sudah belasan tahun, sampai ke 14 tahun. Satu saat saya bilang begini, ibu karena selama ini berdoa tapi marah-marah baru berdoa. Coba ibu minta hikmat dari Tuhan, terus Tuhan memberikan hati yang damai. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, suami adalah jiwa yang perlu diselamatkan. Berdoa dengan air mata. Ya. Mau menangis, saya percaya bahwa dia akan berubah. Betul. Ketika dia mulai berdoa dengan menangis, merintih di hadapan Tuhan, dia katakan bahwa Tuhan, saya percaya suami saya adalah jiwa yang perlu diselamatkan. Karena itu Tuhan ubah saya bertobat. Saya lepaskan kebencian dalam nama Yesus. Iri hati saya lepaskan, dengki saya lepaskan, sakit hati saya lepaskan, suka curiga mencurigai saya lepaskan. Pada waktu dia lepaskan, dia bersalin lagi Tuhan. Dan saat itu Tuhan dengar. 14 tahun dia berdoa. Dan Tuhan dengar dia dengan apa? Celaka motor. Tuhan dengar itu apa? Tuhan kasih tabating dia. Ini patah, tulang ini patah, tulang mata ini patah. Orang tabrak dia itu hidung, tulang hidung ini patah. Betul. Saya pergi berdoa. Saya pergi di rumah sakit, orang sudah bawa ke rumah sakit. Dia ada tidur tapi tertawa sendiri. Omong sendiri. Begitu. Orang Alor Timur, tapi saya tidak boleh orang nama. Tapi orang Alor Timur. Jadi saudaraku, pada waktu itu saya pergi, saya pegang dia kepala, saya berdoa dalam nama saya hatikan, saya pijit-pijit. Tidak lama dia bilang, Om kita di sini. Ya, saya kasih bilang supaya lumpur askes berlaku. Dan selama lumpur askes tidak pernah berlaku, orang bayar apa, foto terus tidak berlaku. Jadi lewat kecelakaan ini, engkau punya askes berlaku. Amin ya. Ini bukan begini supaya Bapak dan mau pikir lari tabrak orang, tidak. Bukan begitu. Ya, tapi ini pengalaman orang ini. Ya, Tuhan tegur dia lewat kecelakaan, baru dia berdoa. Sampai hari ini Yesus tidak minum mabuk lagi. Bukan mabuk saja, main KB juga. Ya, KB itu apa? Bukan putih ya. Begitu. Itu juga saudaraku. Hari Job, tiba-tiba saya berdoa Tuhan kasih tahu, saya bilang begini, Mama, coba tolong buka itu jok motor itu, coba cek. Ada sesuatu yang selama ini Bapak ada sembunyi dari Mama. Udah tahu, pergi cek, itu barang ada. Nah, kenapa? Itu barang ada, setan motif dia mabuk jalan terus. Amin. Karena itu perlu ada perubahan hidup. Tuhan akan segera membela kita. Baik, puji Tuhan, saudara pun berkata oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat, orang takut dan orang benar, walaupun kemalangan itu ada, tapi pada akhirnya Tuhan akan angkat dia. Amin. Tuhan akan melindungi dia. Di sini bilang begini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya. Ia tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-Nya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Luar biasa. Itu berarti bahwa orang benar sekalipun kemalangan itu datang, siap itu datang, kekurangan itu datang, tantangan itu akan datang silih berganti. Tapi ingat, ada jalan keluar. Amin. Ada jalan keluar. Karena itu, untuk supaya jalan keluar itu kita temukan, maka hal yang pertama, jangan lupa berdoa. Yang kedua, jangan lupa datang di tempat ibadah. Di tempat ibadah itu baik di gereja, di persekutuan doa, di rumah tangga, tetap kita hadir di sana, atau di dalam rumah tangga membangun mesbah.
atau membangun tempat ibadah di rumah kita, berdoa di hadapan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan lindungi. Tuhan pasti akan beri jalan keluar. Ingat, Tuhan pasti akan beri jalan keluar. Karena di dalam dunia sekarang ini orang berdoa selalu itu di mana-mana orang akan pandang kita. Maka itu saya pernah katakan, orang berdoa atau orang benar atau orang percaya kepada Yesus, dia menjadi surat hidup yang dibaca oleh banyak orang. Dia menjadi cermin yang dilihat oleh banyak orang. Orang mabuk orang tidak pernah omong, sulit orang omong. Nah, tetapi kalau orang berdoa, orang akan omong terus. Apalagi orang berdoa bukan sakit. Berdoa terus harus sakit. Berdoa terus makin kekurangan akan terus. Itu pasti akan omong begitu. Tapi saudara jangan takut, percaya. Tuhan pasti membela saudara. Tuhan pasti memberkati saudara. Ingat ayat yang ke-20 sampai 23 itu menjadi jaminan buat orang benar, orang yang takut Tuhan. Ya, sehingga saudara pulang itu jangan mengeluh jalan terus, tapi mengeluh di kaki Tuhan. Bahwa Tuhan ini saya sedang mengalami kebulut hidup, saya mengalami kekurangan hidup, saya mengalami sakit penyakit, saya mengalami masalah persoalan. Tuhan akan segera menolong. Dan itu kita akan segera kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Biarlah kami Natal ini terus menyertai kita. Yakini, bagaimana? Tuhan punya mata tetap tertuju kepada saudara saya. Apapun kalau kesal saudara saya, dia siap menjawab. Ambil komitmen dari Tuhan, keputusan di hadapan Tuhan. Sekali berjanji tetap berjanji, sekali setia tetap setia di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tetap setia kepada Tuhan. Bukan seperti anak-anak muda tukang pacaran itu bilang, kalau ini peti buka dan liar, ini labu buka dan liar. Begitu. Semua ini hanya kuserahkan padamu. Pergi-pergi pengadilan yang menunggu kita. Bukan seperti itu. Dan karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan punya mata tetap tertuju kepada saudara di sini. Karena itu jaga lidah, bibir, mulut kita. Ya, jaga langkah hidup kita. Hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Amin. Yang dari firman Tuhan ini, saya mengatakan kepada kita bahwa orang benar atau orang yang takut Tuhan, ingat, Tuhan tidak akan tinggalkan sampai kapanpun. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan menghibur, Tuhan mengangkat saudara waktu saudara jatuh. Dan Tuhan pasti akan membuka jalan buat saudara saya. Apapun kalau besar, dia siap menjawab. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Ini saya sungguh sadar Tuhan menjadi pembela buat saudara dan saya. Mata Tuhan tetap tertuju kepada saudara dan saya. Dia pasti melindungi saudara saya. Waktu Anda mengalami kesusahan hidup, waktu Anda mengalami yang rambut Tuhan akan pasti menolong saudara. Memang saudara dan kita Tuhan. Haleluya. Memasuki tahun 2023 ke depan, kita tidak tahu apa yang kita akan hadapi, apa yang kita akan alami. Karena itu selagi masa ada kesempatan, minta tuntunan Tuhan, kekuatan Tuhan. Ada yang bilang, Tuhan, saya mau hidup sampai 2023. Ada rancangan-rancangan yang sudah dilakukan atau ditulis, tapi pada akhirnya rancangan itu tidak terjawab. Seorang bapak Karena Penangga, beberapa bulan yang lalu beliau berbicara dengan saya, ada beberapa hal yang dia melakukan pada tahun 2023 ini, tetapi pada akhirnya itu tidak terjawab. Sebagai manusia saya kecewa, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada untuk saya. Karena itu saudara, apapun rancangan, kalau itu dalam tangan Tuhan, pasti dia akan berjalan keluar. Haleluya. Mari kita katakan, kita dapat jalan sendiri.
Tuhan dalam rumah. Ada yang mengalami kekecewaan oleh karena istri atau karena suami, atau karena anak mantu, atau karena saudara, atau anak-anak, membuat kekecewaan itu sampai hari ini memiliki akar pahit dalam diri. Dia Yesus tidak menolong saudara. Manusia tidak bisa menolong, tapi dia Yesus pasti akan sangat menolong. Anda terus menangis dan menangis. Kapan orang ini berubah? Akan datang waktunya Tuhan pasti akan merubah dia. Karena itu naikkan doamu di hadapan Tuhan dengan iman. Pasti Tuhan akan mengubah orang itu. Sekarang Anda mengalami kepahitan hidup, hati yang gundah gulana, tapi ingat akan datang waktunya Tuhan pulang orang benar. Tuhan banyak kita orang yang setia kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu jangan lapor kepada manusia, laporan itu bawa kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak mendengar setiap kekesahan saudara. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, segala pujian dan hormat hanya kepadamu Tuhan. Bahwasanya Kau setiamu kekal selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan dalam kebodohan dan kekurangan keterbatasan hamba, tapi Roh Kudus sebagai penolong buat kami semua. Setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar, baik kecil besar, tua dan muda, biar firman ini menjadi bagian buat kami semua. Sehingga kami pulang, kalau selama ini tidak ada perdamaian antara kakak beradik, saudara bersaudara, suami istri, orang tua, anak, tetangga, hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus turun dalam kehidupan kami. Roh Yesus masuk dalam hati kami. Yesus masuk dalam hati kami, berkarya dalam diri kami, dan membuat akhirnya muncul kedamaian, saling memaafkan, saling mengampuni. Ada sukacita yang tercipta dalam rumah tangga dan keluarga. Terima kasih Bapak atas firman Tuhan. Hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Hamba berdoa Tuhan, tandai kami semua dengan tanda tanda dahi kami masing-masing, tanda keselamatan Tuhan meteraikan dalam diri kami masing-masing. Dan hamba berdoa Tuhan, hari 12 Desember memasuki tahun 2023 ke depan ini, hamba berdoa supaya Tuhan, Engkau yang akan menuntun menyertai kami, melebihi kami, menolong kami di dalam Roh-Mu yang kudus, baik sebagai anak-anak kecil atau anak-anak remaja, pemuda-pemudi, ataupun juga orang-orang tua. Semua kami yang hadir pada saat ini, apapun yang menjadi keluh kesah, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab. Tuhan memberkati kami semua, sehingga pada akhirnya ketika kami kembali, kami percaya kami tidak pulang dengan kosong, tapi kami pulang ada perubahan hidup yang terjadi, sehingga di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah kepada ikal khususnya berdoa keluarga Kafumai, hamba bawa Bapak Dani bersama dengan Ibu dan juga anak-anak. Hamba doakan Tuhan berkati mereka, damai Natal turun dalam kehidupan mereka, sukacita surgawi mengalir dalam kehidupan mereka, bersama semua kakak beradik, saudara bersaudara semua diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Oma Tubulau, hamba doakan Tuhan berkati hamba bersama dengan anak cucu semua diberkati oleh Tuhan. Tandai hamba mendengar tanda tidak dahinya dari seluruh kuasa dan penang hamba-Mu bersama seluruh anggota persekutuan Maranatha. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan dalam perjalanan dalam 1 tahun ini. Bapak, kami mengalami mungkin ada sendat-sendat mengikuti ibadah di tempat ini oleh karena ada kesukaran, kesulitan, atau masalah ekonomi, atau sakit penyakit, atau ada masalah persoalan membuat akhirnya kami tidak begitu datang setia di tempat beribadah di sini. Kami berdoa Tuhan ampuni kami, kuduskan layak anak kami, sehingga masuk dalam 2023 ini perlu ada perubahan hidup yang terjadi, sehingga pada akhirnya kami saling mengunjungi, baik kami yang di sini ataupun juga kami yang di luar, boleh saling mengunjungi dalam persekutuan-persekutuan yang kami sudah pernah kunjungi. Kami harus hadir sana untuk beribadah, puji menyembah dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji dan kekanaikan. Hamba berdoa buat satu majelis jemaat, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta dan seluruh anggota majelis jemaat. Hamba doakan Tuhan berkati sebagai kepala yang terus mengayomi jemaat Tuhan di tempat ini. Anggota persekutuan Maranatha, hamba doakan Tuhan berkati hamba-hamba ini. Kuasa wibawa Allah menyertai hamba datang di tempat ini. Kami juga doakan apapun yang sedang kami gumuli, ada yang sementara menggumuli sakit penyakit, Tuhan Engkau hadir sebagai Raja, ya Yesus Tuhan sebagai penolong, yang terus menolong menyertai dalam hidup. Sehingga beberapa waktu lagi sudah ada saya akan menceritakan. Haleluya. Menaruh pengharapan sepenuhnya kepada
dan Dia sebagai penolong yang terus menolong menuntun di dalam hidup. Mari Bapak menaikkan puji. Muslim akan selalu bernyanyi. Apapun kasih Tuhan tidak akan pernah hilang dalam hidup. Semangat selalu
merayakan Natal, kita berdoa. Saya bersama majelis jemaat selama menyampaikan selamat Natal kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anggota persekutuan doa Maranatha. Sekali lagi selamat Natal untuk kita semua. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ingat yang tertulis di sini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saya bertanya-tanya, kira-kira kita ini orang benar atau tidak? Pertanyaan ini bisa kita jawab. Pada masing-masing kita menjawab, saya orang benar atau tidak, Bapak Malang orang benar atau tidak. Kalau dan setelah perenungan saya menyatakan begini, kalau kita mengatakan bahwa kita benar, artinya kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, sama dengan kita menipu diri kita sendiri. Karena itu sesungguhnya kita tidak benar, tetapi puji Tuhan kita dibenarkan. Amin. Amin. Kita dibenarkan di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi katakan amin. Amin. Selamat, sekali lagi selamat Natal, Tuhan memberkati. Mari kita menutup semua rangkaian kita perayaan Natal ibadah kita pada saat ini dengan memohon berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan kehidupanmu kepada Tuhan. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Akhirnya 1, 2, 3. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersalaman memberikan salam di samping kiri kanan kita, berikan salam, katakan selamat Natal. Salam damai Natal buat kita semua. Selamat Natal. Selamat Natal. Biar damai Natal terus Salam. menyertai, bukan hari ini saja, tapi terus sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Selamat Natal. Selamat Natal. Ya, selamat Natal. Dia juga. Selamat Natal. Selamat Natal. Terima kasih Bapak Aris. Aduh, Selamat. Itu. main musik silakan. Itu. Selamat. Jangan main HP dulu. Baik, yang berikut saya berikan acara selanjutnya saya berikan kepada Ketua Bapak Abah untuk menyampaikan Selamat Natal. Selamat Natal. Kasihan orang Yes,